Turunnya wahyu itu saat beliau sedang berada di Gua Hira pada bulan Ramadan tahun 610 Masehi atau 13 tahun sebelum Hijriah. Malaikat Jibril mendatanginya dan berkata, "Bacalah." Rasulullah menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Namun, malaikat tersebut menariknya dan memeluknya erat-erat sehingga Rasulullah merasa sesak. Kemudian, Jibril melepaskan Rasulullah dan sekali lagi berkata, "Bacalah." Hal itu terulang hingga 3 kali. Lalu Jibril melepaskan Rasulullah sembari mengucapkan ayat pertama hingga kelima surat Al-Alaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dialah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kolam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah Rasulullah mengucapkan bacaan itu, sang malaikat pun pergi. Namun, kata-kata itu terpatri dalam kalbunya. Dalam keadaan yang masih gelisah, Rasulullah pulang dan meminta Khadijah menyelimutinya. Tubuhnya ketika itu menggigil seperti dalam keadaan demam. Rasulullah kemudian menyampaikan apa yang terjadi kepada Khadijah, lalu berkata, "Sesungguhnya aku mencemaskan diriku sendiri." Khadijah dengan penuh kasih menenangkan suaminya. "Demi Allah, Allah selamanya tidak akan menghinakan engkau. Sesungguhnya engkau selalu menyambung tali persaudaraan, selalu menanggung orang yang kesusahan, selalu mengupayakan apa yang diperlukan, selalu menghormati tamu dan membantu derita orang yang membela kebenaran." Wahyu sempat terputus setelah Rasulullah turun gunung. Beberapa pendapat banyak yang mengemukakan soal berapa lama terputusnya wahyu. Ada yang mengatakan 2 tahun, sebagian lagi mengatakan hanya 2 bulan, 40 hari, hingga mengatakan 3 hari saja. Tak ada bukti otentik soal berapa lama berhentinya wahyu. Namun berhentinya wahyu ini memang benar adanya. Pada masa-masa terputusnya wahyu itu, Rasulullah hanya diam dalam keadaan termenung sedih. Kegelisahan melingkupi diri beliau. Hikmah berhentinya wahyu dahulu adalah untuk menenteramkan hati Rasulullah SAW. Hal tersebut karena Rasul kaget dan terguncang kondisi psikologisnya. Imam Bukhari dalam Kitabut Ta'bir menuturkan kondisi beliau sebagai berikut. Wahyu untuk beberapa waktu tidak turun. Berdasarkan riwayat yang saya ketahui, Nabi SAW merasa gundah dan gelisah. Hal ini diekspresikannya dengan bersih cepat ke puncak gunung, tempat Gua Hira berada, lalu bermaksud menjatuhkan diri ke bawah. Tiba-tiba Jibril menampakkan diri dan berkata, "Hai Muhammad, engkau betul-betul seorang Rasul Allah." Maka hatinya kembali tenang. Jiwanya kembali tentram, lalu beliau pun pulang. Ketika bayang-bayang kebingungan mulai surut, dan beliau kembali menunggu-nunggu turunnya wahyu, Allah memuliakan beliau dengan wahyu untuk kedua kalinya. Setelah itu, Al-Quran turun berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Sebagian meriwayatkan 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Selama itu, Al-Quran difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 30 juz yang terdiri dari 114 surat dan 6.666 ayat. Al-Quran turun di 2 tempat, yaitu di Mekah yang kemudian ayatnya disebut Makiyah, dan diturunkan di Madinah yang disebut ayat Madaniyah.